Gini, ini al-Isya. Tolong yang tidak digunakan mic-nya dimatikan ya, supaya tidak ada dengung ya, atau dibalik arahnya. Ini Isya, ini Fajar. Takdal dengan subuh. Waktu membentang dari ba'da Isya sampai menjelang Fajar. Ini menjelang Fajar itu nanti ada jeda waktu disebut dengan sahar namanya. Ya, saharun jamaknya disebut dengan ashar. Nah, ashar. Quran surah ke 51 Adz-Dzariyat ayat 18 ya. Paling kanan di pertengahan posisinya di mushaf, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar itu menjelang fajar, ada hamba-hamba Allah disebutkan calon penghuni taman surga yang punya kebiasaan istighfar di waktu-waktu sahar. Nah, sahar ini nama waktunya, waktu singkat menjelang fajar, kisaran 15 sampai 30 menit. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar itu disebut dengan sahur namanya. Ya. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar dinamakan sahur. Ini. Jadi asal kata sahur itu bukan makan. Ya, sahur, makan, bukan. Asalnya aktivitas yang berlangsung di waktu sahar. Kenapa makannya disebut makan sahur? Untuk memberi kesan kepada kita, kalau ingin dapat keberkahan makan sebelum kita puasa, maka lakukan di waktu sahar. Ya, sekalipun boleh kalau mau sebelumnya silahkan. Tapi kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalau bisa lakukan di waktu sahar sebab keberkahannya lebih banyak. Ya, dari segi kekuatan fisik, Anda misalnya makan jam 3. Sekarang kalau subuhnya 4.35, Anda makan misalnya jam 4, 4:04, bukankah waktu menahan laparnya lebih pendek menuju maghrib? Karena semakin pendek menahan lapar, energinya masih semakin banyak. Jadi masih bisa dipakai baca Al-Quran, masih bisa dipakai untuk ibadah yang lain. Anda makan jam 2, menahan laparnya makin banyak. Sehingga tidurnya pun bertambah gitu. Nah ini poin pertama, sahar. Nah, ba'da Isya sampai ke sahar, itu yang disebut dengan lail namanya. Al-lail. Ada surah Al-lail, ba'da Isya sampai dengan menjelang fajar. Sampai ke waktu sahar. Nah ini waktunya terbentang. Jika kita ingin menunjuk kepada keistimewaan yang berlangsung di waktu malam, maka tambahkan sifat dengan menunjuk atau menambahkan huruf ta marbutah di ujung kalimatnya. Jadi kalau lail saja, ini waktu malam terbentang. Wa minal laili fatahajjad, Quran surah ke-17 ayat ke-79. Dari sebagian malam silahkan pilih untuk tahajud, istirahat dulu, malam bangun. Nih, menjelang ini. Ya, tapi kalau kita ingin tunjuk ada yang istimewa di malam itu, beda dengan yang lainnya, maka tambahkan tak di ujung katanya. Al-lail jadi lailah. Tak. Nih, lailah. Nah, jadi kalau lail malamnya. Lail jamaknya layali. Ya, turunannya lela, lili, lala itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Tapi kalau lailah itu ada yang istimewa di malam itu. Nah, sekarang kenapa penting saya sampaikan ini? Ini dahsyatnya diksi Al-Quran ingin menunjuk bahwa Quran itu bukan buatan manusia. Bukan rekayasa manusia. Karena firman Allah detil setiap katanya. Ketika Allah ingin memberikan keistimewaan satu malam di malam Ramadan, maka perhatikan kalimat yang digunakan. Istimewa malamnya. Pakai tak tidak? Pakai tak kan? Maka kembali ke surah ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bukan laili. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini menunjukkan malam itu ada yang istimewa. Beda dengan malam-malam biasa. Apa keistimewaannya? Sebelum bertanya, Quran langsung menjelaskan. Ya, satu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ini kalau kita ibadah, maka nilainya lebih dari. Bukan sama ya. Bukan sama. Lebih dari. Karena khair min. Awas ya, Allah tidak mengatakan Lailatul Qadri alfi syahr, ka alfi syahr. Kalau pakai ka, berarti pahala beribadah di malam itu sama dengan 1000 bulan. Tapi kalau khair min, lebih dari, hadzal rajul khair min hadza. Orang ini lebih baik daripada ini, sama-sama baik, tapi yang ini lebih. Ya, jadi pahala ibadah di malam ini kalau kita kerjakan itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Jadi standarnya 1000 bulan. Kalau dikonversi 83 tahun 40 hari itu yang standar. Jadi bisa jadi lebih di atas itu. Ya, bergantung kemana? Kadar keikhlasan kita.
Jadi kalau kita sholat misalnya 2 rakaat saja, Allahu Akbar, bersamaan malam ini, itu sama dengan, malam itu malam Al-Qadar, itu sama dengan nilainya standar saja 83 tahun sholat, 40 hari tanpa henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bisa lebih daripada itu seperti infak. Infak yang kita tahu berapa pahalanya? 700 kali lipat kan? Nah, itu baca ayatnya baru setengah. Ya, baru setengah, belum selesai ayatnya. Kan itu di Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Baru sampai sini. Selanjutnya belum dibaca. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan berdasar keikhlasan yang infak itu tanpa batasan. Sepanjang dia berhitung diberikan sesuai hitungan, sepanjang tak berhitung diberikan tanpa hitungan. Jadi boleh jadi ada infak 1000 dan di sisi Allah 1.000.000. Ada orang infak 1.000.000 cuma karena ngitung berdasar keikhlasan boleh jadi berkurang nilainya. Nah, jadi ini keutamaan yang pertama. Nanti saya akan masuk kepada jawaban Anda apa yang dirasakan dari sini. Kedua, tanazzalul malaikah. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni ya likulli amrin biizni min rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. 2, malaikat turun dengan cepat. Kemarin sudah kita bahas. Tanazzalu dengan tatanazzal. Ya, taknya hilang 1. Ini menunjukkan sesuatu yang cepat, menggambarkan malaikat cepat banyak turun di waktu itu saja. Dan malaikat Jibril itu ikut mimpin. Kan malaikat itu topoksinya jelas. Quran surah 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu topoksinya jelas, tidak akan bermaksiat kepada Allah, mengerjakan tugas sesuai dengan topoksi. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tasbih aja. Tahmid aja. Takdis, enggak akan bertukar. Yang tasbih subhanallah sama yang tahmid alhamdulillah enggak akan ketukar. Capek aku, bosan subhanallah. Kamu aja tidak. Semua akan sama. Jibril, ya, malaikat maut, itu aja tugasnya. Malaikat maut cabut nyawa aja. Ya Jibril, saya bosan sama yang ini, kamu aja yang cabut, tidak. Ya. Itu tupoksinya begitu. Dan tidak bermaksiat. Makanya saya sering katakan, pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak kan? Pas. Nah, Jibril tugas ya menurunkan wahyu. Diperintah oleh Allah turunkan wahyu. Sedangkan nabinya kan sudah meninggal. Ya kan? Berarti tidak ada wahyu turun lagi kan? Tapi khusus di malam Al-Qadar, diperintahkan oleh Allah turun memimpin semua malaikat untuk datang ke bumi. Karena dan bentuknya jamak, saking cepatnya dan bentuknya jamak. Malaikah, ada malak, ada malaika beda. Buka Quran surah ke-32 As-Sajdah ayat 11, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan Muhammad SAW akan diutus satu malaikat yang tugasnya mencabut nyawa saja. Malakul maut, malak membawa maut. Ya, mau tuh dicabut nyawa kita kembali kepada Allah. Quran ayat ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bawa mautnya disebut malakul maut. Yang akan kena maut disebut mayit. Disebut mayit. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, Quran surah 39 ayat 30. Kamu itu akan meninggal, akan didatangkan oleh maut. 1. Tapi kalau disebutkan malaikat, itu semua banyak turun. Di tafsir Ibnu Katsir, saking banyaknya memenuhi bumi itu, sampai suasananya itu menjadi teduh, tenang, diam. Nggak banyak angin bergerak. Yang kita tangkap itu aja kan? Tapi asar itu tenang itu dari mana? Dari malaikat kumpul. Ini kalau ada kelereng satu, saya bunyi-bunyikan bunyi, teng. Tapi kalau saya rapatkan semua kelereng, diam kan? Itulah suasana menjadi tenang. Tanda malam Al-Qadar. Teduh, enak bawaannya ke hati, nggak banyak orang teriak-teriak. Karena setiap sudut di muka bumi diisi malaikat yang gaib sifatnya, tak nampak dalam pandangan kita. Tenang. Terus perasaan kejiwanya beda, sentuhannya lain. Ya, teruskan dulu. Kemudian, apa tugas mereka ketika turun? Mingkul di amr. Semua urusan hamba yang berzikir kepada Allah disertai malaikat. Jadi kalau ada orang berdoa, malaikat langsung mengatakan amin, amin, amin. Bukan 1, 2 malaikat. Banyak malaikat. Kalau ada yang istighfar, malaikat mengatakan Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Kalau ada yang berdoa, amin ya Allah, amin, ya Allah amin, kabulkan untuknya. Malaikat. Itu keutamaannya dan cuma semalam. Dalam 1 tahun peredaran malam. Cuma semalam saja. Yang terakhir, salam. Nah, itu dia. Salam hiya hatta matla'il fajr. Salam ini ada 2 tafsiran dan saya cenderung pada yang kedua. 1, malaikat yang banyak ini pun mengucapkan salam pada yang tidur tak bangun. Ada ghalabahul naum. Jadi ada yang ketiduran malamnya nggak bangun.
Terus malaikat mengatakan salam, minimal didoakan salam, gitu kan? Ayo tidur ya. Hatta matla'il fajr, sampai datang sahar. Ya. Dia malamnya nggak ibadah, cuma sahur makan. Pengen i'tikaf ke masjid, pengen dapat malam al-qadar, tapi ketiduran. Ya. Atau niatnya memang numpang tidur, bantal udah siap, kasur udah siap, cuma pindah tempat, kan? Qadarullah ketiduran misalnya. Jadi dapat malam al-qadarnya di mimpi. Itu sama malaikat masih disapa, salam, gitu kan? Salam, semoga Allah berikan keselamatan kepadamu walaupun kamu nggak dapat malam al-qadar. Jelas ya? Salam, itu tafsir pertama. Tapi saya cenderung pada tafsir yang kedua. Apa itu? Salam itu akar dari semua turunannya, dari turunan kata sin, lam, dan mim. Dia punya 3 akar yang diturunkan, nanti berkembang jadi 3 bagian. 1, as-silbi. 2, al-Islam. 3, as-salam. Nah, ini di Quran surah ke-2 ayat 208. Ini contoh di Quran surah ke-19 ayat ke-15. Ini di ini surah ketiga. Surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Kemudian yang ini di Quran surah ke-15 surah 19 ayat 15. Baik. As-Silmi, Quran surah kedua di ayat 208, paling kiri di pertengahan mushaf standar. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Baik. Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Baik. Kemudian Quran surah 19 ayat ke-15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Saya mulai dari tengah dulu, khairul umur awsatuha. Kalau disebutkan Islam, itu frame-nya, bingkainya, bingkai. Dalam keyakinan, ya, dalam kepercayaan, bingkai keyakinan kita itu disebut din namanya. Din, ya, itu kata umumnya. Bingkai, ya, tempatnya, kama tadi lutudan. Kalau masuk ke bingkai itu, maka ada konsekuensi di dalamnya. Diberi pahala atau melanggar dapat dosa. Nah, bingkai din ini di dalam keyakinan kita oleh Al-Quran disebut dengan Islam namanya. Makanya kata Islam dirangkai dengan kata din di Quran surah 3 ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sungguh bingkai keyakinan, kepercayaan yang benar di sisi Allah itu, turunannya ini, itu disebut bingkainya dengan nama apa? Islam. Makanya kalau kita masuk Islam, saya pemeluk Islam, itu masuk ke dalamnya. Ke dalam bingkai ini, memeluk Islam. Agama kamu apa? Islam. Ajarannya, tuntunannya, itu semuanya disebut dengan silmi namanya. Jelas? Silmi. Kalau dia sudah masuk ke bingkai ini, disebut beriman. Masuk iman, masuk Islam. Saya masuk Islam, maka disebut beriman. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, panggilannya di Al-Quran kalau sudah beriman, maka berubah. Dari ya ayyuhan nas, hei manusia umum, menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Hei yang sudah beriman. Iman itu yakin tanpa ragu. Saya yakin tanpa ragu dengan Islam, saya masuk Islam. Masuklah ke bingkai ini. Nah, kalau sudah masuk, hei orang-orang yang beriman, jangan cuma masuk, amalkan semua tuntunan dalam Islam. Tuntunan dalam Islam itu disebut dengan silmi namanya. Makanya di Quran surah kedua ayat 208 bunyinya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi, bukan fil Islam. Ya. Kalau fil Islam sudah masuk karena sudah ada kata amanu, fis silmi. Kalau sudah beriman maka tunaikan seluruh ketentuan dalam Islam itu kafah secara menyeluruh sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan kita. Kalau kita bisa tunaikan ini, salatnya benar, puasanya benar, baca Qur'annya benar dan mengejar malam Al-Qadar juga benar meningkatkan ibadah, maka kita akan mendapatkan satu hadiah dari Allah, apa yang disebut dengan salam. Seperti Nabi Yahya pernah meningkatkan silminya kepada Allah, Nabi Isa juga demikian, maka dapat jaminan ini. Nabi Yahya dikisahkan dalam Al-Quran, dari ayat Quran surah 19. Kalau kita turunkan dari ayat 13 sampai 15, Allah mengatakan, Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, wa atainahul hukma sabiyya, wa hananan min ladunna wa zakatan, wa kana taqiyya, wa barran biwalidayhi, wa lam yakun jabbaran asiyya, wa salamun alaihi yawma wulida, wa yawma yamutu, wa yawma yub'atsu hayya. Yahya itu nabi, rasul, masih diperintah oleh Allah meningkatkan takwa. Kata Allah, baca kitab dengan benar, dirikan salat, tingkatkan takwa, jangan maksiat, bakti pada orang tua. Kalau kamu benar tunaikan ini semua dalam kerangka Islam yang benar, aku berikan salam. Salam itu keselamatan, ketentraman, kedamaian, kemuliaan dijamin di 3 alam. Dunia, alam kubur, akhirat.
Nah, kalau kita turunkan di sini salam, kembali tadi. Selamat. Satu. Damai. Tenang. Khusyuk. Ini. Karena ini dihasilkan dari ibadah, maka khusyuk memberikan kesan peningkatan ibadahnya. Orang yang telah mendapatkan malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha, ya. Min kulli amrin, semuanya biizni rabbihim min kulli amrin. Dia dapat doa dari malaikat, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah ampuni. Kemudian dia tingkatkan ibadah, semua dia lakukan di malam itu. Maka apa yang didapatkan olehnya sebagai tanda keberhasilan yang mendapatkan malam Al-Qadar? Salam. Jadi pertama, ada kedamaian dalam jiwanya, berasa lebih tenang. Minimal di malam itu sampai datangnya fajar. Tenang gitu. Ada ketentraman, ada suasana beda. Makanya orang-orang yang mendapatkan malam Al-Qadar, ya, jangankan keesokan harinya, menjelang subuh aja udah kelihatan di wajahnya. Ada suasana beda gitu rasanya. Ada kedamaian yang lebih dirasakan dibanding sebelumnya. Ada ketenangan, ada getaran dalam jiwa, iksyarat juluduh. Ya, kulitnya bahkan sampai ke jiwanya punya getaran, ada ketersambungan. Dan dahsyatnya sejak peristiwa itu meningkat kekhusyuan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Anda ingin tanyakan bagaimana cara saya mendapatkan malam Al-Qadar, maka tingkatkan ibadah dan di sela-sela itu rasakan satu malam saat kita memiliki getaran yang kuat kepada Allah untuk beribadah yang melahirkan ketenangan kepada jiwa. Kalau itu Anda dapatkan setelah malam itu tiba-tiba berubah jadi tenang, jadi damai, jadi baik dan esoknya gemar meningkatkan ibadah. Nambah, terus berubah lebih baik. Itu tanda yang paling utama Anda mendapatkan malam Al-Qadar dibandingkan dengan tanda-tanda semesta yang mungkin banyak tafsiran di masyarakat. Jelas? Maaf kalau jawabannya panjang ya, saya uraikan dulu. Silakan.